Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, Indonesia bakal menjadi tuan rumah kejuaraan World Superbike yang akan dihelat di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat dari tanggal 19 hingga 21 November mendatang. Kemarin Presiden Joko Widodo bahkan telah meresmikan dan menjajal lintasan sirkuit tersebut dengan sebuah motor sport yang dimodifikasi. Selain meresmikan sirkuit, Jokowi juga meresmikan jalan bypass yang menghubungkan Bandara Internasional Lombok dengan kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika. Jalan sepanjang 17,3 km itu telah siap digunakan dan akan memangkas waktu tempuh antara bandara dan kawasan tersebut. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi Jumat 12 November 2021 dengan tema Menebar Manfaat Sirkuit Mandalika. Kami mengundang partisipasi Anda melalui sambungan telepon interaktif di nomor telepon 021 583 9900. Untuk membahasnya telah hadir di studio anggota Dewan Redaksi Media Group, Nunung Setiani. Mbak Nunung, selamat pagi Mbak Nunung. Pagi, Egan. Mbak Nunung, kita pada pagi ini akan membicarakan mengenai Mandalika. Mandalika, ya. Ini salah satu destinasi wisata prioritas ya. Prioritas kita, ya. Oke, ini juga tertuang di dalam headline Media Indonesia pada hari ini. Pemirsa, edisi Sabtu 13 November 2021. Kalau melihat halaman depan, Mbak Nunung, Saya melihat foto, Egan. Langsung melihat fotonya ya? Saya melihat foto. Karena memang ini viral juga di media sosial, bagaimana kemudian Presiden Joko Widodo sudah mirip ini ya, pembalap ya? Sudah mirip pembalap, sampai membungkuk begitu badannya ya, untuk mencoba menjajal lintasan ini. Kalau kata Pak Jokowi, 17 tikungan ternyata susah begitu ya. Karena bukan pembalap. Karena mungkin bukan pembalap. Tapi kalau melihat mengenai sirkuit ini, berarti ini bisa dikatakan bahwa ini memenuhi harapan lah ya Mbak ya. Karena kan kita selalu membayangkan kalau kita punya sirkuit internasional, bisa dijadikan ajang internasional. Apalagi kalau untuk menonton balap begitu ya. Penonton Indonesia itu banyak, Mbak Nunung. Ternyata ada yang berminat sampai datang ke luar negeri untuk melihat balapan mobil atau balap motor gitu ya. Iya, Egan, kalau melihat sirkuit Mandalika ini, Pak Jokowi kemarin ke sana, saya sih lebih melihatnya sebagai ini kick off ya, Egan. Kick off Mandalika, bukan hanya kick off sirkuit Mandalika gitu ya. Karena Mandalika ini sebagai tujuan wisata, dia memang diprioritaskan untuk sport tourism gitu kan. Kalau kita lihat ada Labuan Bajo yang orang melihat komodo begitu kan, selain alam bawah lautnya, kemudian ada Likupang yang alam bawah lautnya bagus, Danau Toba, ada Borobudur. Nah, ini Mandalika sport tourism selain jadi memang khusus bagus. Untuk olahraga begitu. Memang ini dirancang untuk sport tourism dan sekaligus juga memang alamnya memang bagus ya. Jadi orang turis bisa datang ke sana dengan satu tujuan. Biasanya kan kalau mau jalan-jalan kan mau lihat apa gitu kan? Iya, ada tujuannya begitu ya. Saya mau lihat ini lintasan yang sudah dilewatin Pak Jokowi itu. Yang katanya susah itu ya Mbak. Yang katanya susah. Kita ke halaman kedua Mbak Nunung. Headline juga yang akan kita bicarakan pada hari ini. Di halaman kedua ini mengenai kendaraan listrik yang bebas PPNBM. Kendaraan listrik memang dianggap menjadi salah satu kendaraan di masa depan ya Mbak Nunung ya, karena kan energi fosil akan ditinggalkan. Nah, ini untuk kemudian membuat orang-orang semakin berminat ke kendaraan listrik, PPNBM-nya jadi 0%. Iya, dan satu hal yang mungkin kita pemerintah juga harus cermati adalah infrastrukturnya ya, di mana tempat-tempat untuk pengisian daya ya. Kalau kendaraan listrik ini, kalau kita lihat sekarang belum terlalu banyak soalnya, dan hanya di kota-kota besar, itu juga harus jadi perhatian ya. Betul. Headline kita yang ketiga, Mbak Nunung, Peparnas Papua ditutup pada hari ini. Ini dimajukan Mbak ya, karena ternyata ada beberapa cabang olahraga yang sudah selesai sebelum pada waktunya. Oh iya. Tapi mungkin ini Pak Jokowi juga yang nutup ya kan? Pak Jokowi juga, Mbak Nunung. Mungkin karena lebih dicepat, jadi mungkin jadwalnya sesuai kali ya, Mbak Nunung ya. Tapi mungkin ini tantangan sebenarnya dimulai pada hari ini ya Mbak Nunung, karena orang akan berbicara bahwa ini infrastrukturnya setelah nggak ada Pekan Olahraga Nasional begitu, udah nggak ada skala harus nasional. Ada event lagi selanjutnya. Ini mau diapain nih infrastrukturnya di Papua, karena sudah skalanya sudah skala internasional begitu ya, fasilitasnya begitu.
Mbak Nunung, kita akan langsung membicarakan mengenai tema kita pada hari ini. Ini menebar manfaat sirkuit Mandalika. Mbak Nunung, berbicara mengenai sirkuit Mandalika sudah kita bicarakan sebelumnya. Ini seharusnya manfaatnya besar ya Mbak ya. Tidak hanya kemudian untuk pariwisata, tapi kemudian juga untuk wilayah lokalnya juga. Nah ini bagaimana? Iya, yang pasti bisnisnya ya, ekonomi di masyarakat di sekitar situ ya, akan banyak tenaga kerja yang terserap di sana kan. Dan kalau kita lihat infrastrukturnya juga sudah dibuat, jalan tolnya langsung ke KEK Mandalika, jadi dari bandara tidak perlu terlalu susah, hanya berapa belas menit begitu sudah sampai ke sana. Di sana fasilitasnya juga sudah dibangun dan sudah pasti ada banyak tenaga kerja yang terlibat di sana. Bagaimana masyarakat di sekitar memanfaatkan kawasan Mandalika itu untuk kemudian menambah income itu penting sekali, dan menambah income juga untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, semoga insiden-insiden kecil begitu ya, Mbak Nunung, yang kemarin juga sempat viral itu tidak akan terjadi lagi. Iya, tidak akan. Moga-moga ya. Dan semua orang memang harus belajar karena ini baru mulai kan. Jadi kita semua mesti belajar untuk bagaimana juga menservis yang baik untuk event-event internasional. Dan jangan lupa kan, event internasional di Mandalika ini, sirkuit Mandalika Superbike ya, nanti itu juga berbarengan dengan badminton festival di Bali ya. Ini dua yang kemudian menjadi uji coba kita untuk menyelenggarakan event internasional di masa pandemi, walaupun sekarang angka positivity rate-nya sudah turun ya. Iya. Jangan sampai kemudian terlena terus akhirnya meroket lagi gitu. Iya, protokol kesehatannya pasti sangat ketat di dua event besar itu, dan kita berharap ekonomi akan berjalan segera gitu ketika COVID sudah turun. Kan kita tidak bisa mulai menunggu sampai COVID selesai sama sekali kan. Kita harus mulai sekarang ketika COVID itu turun, dan rasanya ini saat yang tepat, dan Pak Jokowi adalah endorser yang hebat saya rasa. Endorser yang hebat. Oke, baik. Mbak Nunung, kita akan ikut dulu paket informasi berikut ini. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia menebar manfaat sirkuit Mandalika. Menebar manfaat sirkuit Mandalika. Indonesia bakal menjadi tuan rumah kejuaraan World Superbike atau WSBK yang akan dihelat di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat atau MTB 19-21 November mendatang. Kemarin Presiden Jokowi bahkan telah meresmikan dan menjajal lintasan sirkuit tersebut dengan sebuah motorsport yang dimodifikasi. Selain meresmikan sirkuit, Jokowi juga meresmikan jalan bypass yang menghubungkan Bandara Internasional Lombok dengan kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika. Jalan sepanjang 17,3 km itu telah siap digunakan dan akan memangkas waktu tempuh antara bandara dan kawasan tersebut. Dengan digelarnya kejuaraan balap motor kelas dunia, kawasan Mandalika tentunya bakal segera menjadi perhatian masyarakat internasional, terutama penggemar otomotif. Sebagai event olahraga pertama berkelas dunia yang digelar di tanah air di era pandemi COVID-19, penerapan protokol kesehatan tentu harus jadi prioritas utama yang mesti dipatuhi, baik oleh peserta, penonton, terlebih oleh penyelenggara event tersebut. Jangan sampai acara yang jadi sorotan dunia ini menjadi klaster baru penularan. Event ini harus jadi etalase bahwa pandemi COVID-19 di Indonesia telah terkendali sehingga dapat menggerakkan sektor lainnya, terutama pariwisata. Subkoordinator Strategi Event Daerah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf, Vicky Apriansyah mengatakan pihaknya telah menginstruksikan penerapan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan sertifikasi Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability, baik sebelum, selama, maupun setelah acara. Ketiga aspek tersebut wajib diikuti oleh penyelenggara, penonton, maupun pengisi acara, kata Vicky di acara sosialisasi program CHSI Kamis 10 November. Sejauh ini, kata dia, sosialisasinya baru mencapai 80%.
Mengingat event yang bakal berlangsung sepekan lagi, sosialisasi di lapangan tentunya harus dipercepat, jelas, dan terarah. Mulai dari kedatangan peserta dan penonton di bandara, hotel, hingga di arena sirkuit. Syarat wajib 2 kali vaksin yang digadang-gadang sebagai salah satu cara menyeleksi calon penonton, jangan cuma di atas kertas. Begitupun dengan syarat karantina bagi peserta dan penonton asing, wajib dilaksanakan tanpa kecuali. Jangan ada pihak yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan dengan memberi keleluasaan untuk meraup keuntungan pribadi. Selain masalah protokol kesehatan, yang perlu diingatkan kepada pihak penyelenggara ialah faktor keamanan, baik untuk peserta maupun penonton. Indonesia memang bukan kali pertama menggelar ajang World Superbike. Sepanjang dekade 90-an, setidaknya 4 kali event ini pernah diselenggarakan di sirkuit Sentul, Bogor, Jawa Barat. Justru berkaca dari pengalaman itu, pihak penyelenggara di Mandalika perlu diingatkan karena pernah ada seorang penonton yang masuk di lintasan sirkuit Sentul pada salah satu gelaran di sana. Kejadian serupa bahkan pernah pula terjadi di Singapura ketika mereka menggelar balapan Formula 1 atau F1 pada 2015. Pelanggaran serius semacam itu perlu diingatkan karena dapat berakibat fatal. Ini tentunya mesti jadi perhatian ekstra pihak penyelenggara. Apalagi tahun depan mereka juga bakal menggelar MotoGP yang jauh lebih bergengsi. Jangan sampai insiden sekecil apapun membatalkan rencana tersebut. Masalah teknis juga perlu diperhatikan serius oleh pengelola lintasan. Jangan ada aspal yang mengelupas atau lintasan yang tidak rata, misalnya. Apalagi pembangunan sirkuit ini baru dikebut dalam 2 tahun terakhir. Intinya, tuan rumah harus betul-betul siap memperhatikan hal sekecil dan sedetail mungkin, terutama faktor cuaca yang belakangan sering turun hujan dan bisa mengancam keselamatan pembalap. Selain harus sukses dari sisi penyelenggaraan, event bertaraf internasional ini eloknya juga dapat memberi manfaat ekonomi serta hiburan bagi warga setempat. Harga tiket termurah yang dipatok sekitar Rp18.000 hingga Rp1.000.000. Rasanya masih terlalu mahal bagi warga Lombok serta NTB pada umumnya. Pihak penyelenggara mungkin dapat mempertimbangkan hal itu agar lebih banyak lagi warga yang bisa menyaksikan event bersejarah ini sehingga mereka ikut bangga dengan daerahnya selaku tuan rumah. Selain itu, pihak penyelenggara juga mesti memperhatikan hal-hal di luar lintasan. Misalnya, para pengelola homestay maupun penginapan kecil di sekitar Lombok agar mereka juga dapat merasakan manfaat dari pesta bertaraf internasional ini. Sebab, hingga pekan lalu, mereka mengaku belum mendapat kepastian jadi tidaknya gelaran ini dilaksanakan sehingga belum melakukan persiapan secara maksimal. Pemda maupun panitia jangan cuma sibuk mengurus hotel-hotel berbintang dan melupakan para pelaku UMKM semacam itu. Jangan sampai masyarakat Lombok cuma kebagian deru bising dan polusi dari gelaran ini tanpa merasakan manfaat ekonomi. Apalagi Presiden berharap agar keberadaan sirkuit Mandalika dapat menciptakan pertumbuhan titik-titik baru ekonomi di NTB. Sampaikan pendapat Anda bisa kontak kami di nomor telepon di 021 583 9900. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Pemirsa, di segmen ini kami telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Direktur Operasi dan Inovasi Bisnis ITDC, Pak Ari Prasetyo. Pak Ari, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Kevin. Ya, selamat sehat Pak Ari. Pak Ari, kami ingin langsung menanyakan apakah kemudian dengan penyelenggaraan World Superbike di lintasan Mandalika ini sudah memberikan dampak ekonomi yang positif begitu untuk warga di sana, Pak Ari? Iya, baik, terima kasih Mas Kevin. Kalau untuk yang penyelenggaraan tahun ini, kita masih berada di masa pandemi ya. Namun kalau bicara mengenai dampak ekonomi, pada tahun 2019 kami sudah melakukan studi di Deloitte waktu itu. Dan memang dari studi kami mendapatkan perhitungan bahwa
perputaran ekonomi ya yang diakibatkan satu event, baik itu WSBK maupun MotoGP, kalau dihitung secara rupiah itu sekitar 500 miliar rupiah. Itu dari pembelian tiket, dari spending orang untuk berbelanja, tiket pesawat juga gitu ya, dan juga spending dalam hotel, dan juga belanja makan dan lain sebagainya selama event itu dari orang-orang yang menonton. Itu kurang lebih di angka 500 miliar. Nah, dampaknya terhadap masyarakat sekitar itu dalam hal tenaga kerja, baik itu langsung maupun tidak langsung, itu kurang lebih kita hitung sekitar 8.000 orang. Dan saat ini saya melihat juga banyak perubahan di sini, di mana banyak homestay baru ya Pak yang buka, Mas Kevin. Dan juga ada beberapa hotel baru yang buka, termasuk ITDC sendiri dalam hal ini membuka satu hotel baru yang nanti akan menjadi tambahan bagi pelengkap kapasitas terhadap hotel-hotel yang ada di sini. Nah, dampak-dampak lain saya pikir dalam hal country branding ya tentunya nama Indonesia akan mendunia dan nama Mandalika akan mendunia karena memang nanti ibadah akan disiarkan tidak kurang dari 207 stasiun TV di seluruh dunia. Dan juga tentunya ada multiplier effect tadi, termasuk salah satunya adalah jumlah tenaga kerja. Dan juga ada tourism effect, di mana Mandalika sebagai destinasi super prioritas ini tentunya akan meningkat kunjungannya. Tapi kita bicara ini dalam situasi normal atau non-pandemi, waktu itu angkanya kira-kira di 10% peningkatannya setiap tahun dengan adanya event di Mandalika ini. Baik, Pak Ari, soalnya ada kekhawatiran juga nih Pak Ari bahwa penyelenggaraan event internasional ini tidak secara maksimal memanfaatkan peran warga lokal di sana. Ini pemberdayaan warga lokal di sana seperti apa Pak Ari, dan kemudian UMKM yang kemudian juga harus juga dilibatkan di sana supaya juga ikut berkembang, seperti apa Pak Ari? Baik, kalau pelibatan langsung itu salah satunya sebetulnya adalah melalui kita waktu itu melakukan rekrutmen ya untuk Marshal. Marshal ini adalah petugas yang ikut terlibat langsung di dalam penyelenggaraan itu. Mereka yang melakukan penyelamatan dan juga ada yang membawa bendera dan lain sebagainya, banyak tugasnya di sana. Ini tidak kurang dari 350 orang data kami yang sekarang sudah in place karena hari ini kita juga running untuk Asia Talent Cup. Kalau untuk yang tidak langsung, saya pikir banyak sekali ya Mas ya, orang-orang yang direkrut bukan oleh kami secara langsung. Oleh kami secara langsung adalah pekerja-pekerja di lapangan dari mulai waste management sampai kepada security dan lain sebagainya. Yang tidak langsung adalah orang-orang yang terlibat di dalam penyiapan F&B misalnya, baik itu di dalam sirkuit maupun restoran-restoran yang bisa kembali buka hari ini karena memang ada event pergelaran yang cukup besar baik di minggu ini dan minggu depan, dan tentunya event besarnya di MotoGP tahun depan. Jadi saya pikir tadi angkanya itu sekitar 8.000 yang langsung atau tidak langsung, driver-driver yang kembali bekerja dari rental-rental mobil, kendaraan yang ada di sini, dan juga tentunya banyak lagi selain itu. Baik, Pak Ari, warga lokal bisa menonton nggak ajang Mandalika ini, World Superbike ini? Karena khawatir tiketnya terlalu mahal gitu katanya. Iya, jadi baru saja 2 minggu yang lalu kami ketemu dengan Bapak Gubernur NTB dan Bapak Kapolda NTB. Jadi tiketnya ini awalnya kami melaunching untuk bentuknya package 3 hari ya, karena balapannya sendiri adalah 3 hari Jumat Sabtu Minggu. Dan atas arahan dari dan diskusi dengan Bapak Gubernur dan Kapolda, kami melakukan sedikit perubahan waktu itu dengan skema penjualan tiket, di mana kami menjual tiket harian, jadi ada tiket Jumat saja, Sabtu saja, dan Minggu saja. Ada tiket bundling Sabtu dan Minggu, dan ini harganya cukup kompetitif atau cukup menarik, mulai dari harga 150.000. Jadi kami juga sudah membuka booth-booth di beberapa tempat di Lombok ya, salah satunya adalah di Mall Epicentrum Mataram. Ini juga dalam beberapa hari ini cukup banyak dikunjungi oleh masyarakat tempat untuk membeli tiket. Baik, Pak Ari, terakhir kalau tidak digunakan di ajang internasional begitu, ini nanti sirkuitnya akan diperuntukkan untuk apa, Pak Ari? Jadi kita menyebutnya street circuit ya, ada 3 jalur di dalam sirkuit kita, ada 2 ring service road, ada outer service road dan inner service road, dan ada track atau sirkuit itu sendiri. Jadi beberapa bagian ini akan kita utilisasi untuk juga menambah
konektivitas di kawasan, karena sirkuit ini berada di tengah kawasan ekonomi khusus Mandalika seluas 1.175 hektar. Sirkuit ini sendiri berada di area kawasan kurang lebih 120 hektar. Jadi memang kita sebut sirkuit karena dia berada di tengah-tengah satu kawasan dan menjadi jantung termasuk transportasi untuk kawasan. Nah, di hari-hari normal selain race yang saat ini yang sudah confirm 2 kali setahun, tapi insya Allah di tahun depan kita akan menambah lagi beberapa race yang sifatnya motorsport maupun non-motorsport. Non-motorsport yang saya sebut di sini bisa juga kita gunakan untuk kegiatan bersepeda dan juga mungkin lari, maraton dan lain sebagainya ya. Makanya di dalam branding kami ada yang kami sebut dengan Mandalika GP Series dan Mandalika Experience. Kalau Experience ini lebih kepada aktivitas yang non-motorsport gitu ya. Jadi tadi saya sebutkan seperti lari ataupun bersepeda ya. Jadi kita maksimalkan kegiatannya untuk utilisasi dari infrastruktur yang ada ini. Baik, terima kasih Pak Ari Prasetyo, Direktur Operasi dan Inovasi Bisnis ITDC telah bergabung sama kami di Editorial Media Indonesia. Selamat pagi Pak Ari. Ya, sebelum kita jeda, Mbak Nunung, kalau kata Pak Ari tadi, jadi ini pemanfaatannya sebenarnya sudah cukup banyak ya. Warga lokal bisa menonton, warganya tarifnya juga sudah dibikin. Jadi 150.000 begitu ya. Lebih terjangkau begitu ya dari sebelumnya. Dan juga ada dampak-dampak ekonomi ke warga sekitar, seperti homestay-nya semakin banyak katanya, lalu kemudian juga ada banyak orang yang minatnya semakin tinggi dan mudah-mudahan UMKM-nya juga akan terdorong juga. Iya, dan bisa diharapkan kalau event tadi seperti Pak Ari jelaskan, banyak event yang kemudian mau dirancang untuk kawasan itu, sehingga kemungkinan turis juga akan lebih banyak ya. Bypass sudah ada, fasilitas homestay dan hotel sudah ada. Cukup lengkap untuk kemudian menjadi tempat wisata. Ada lari maraton juga tadi ya katanya. boleh jadi lari maraton ya. Tapi sebagian lintasnya tadi katanya ada untuk menambah konektivitas, kan berarti jadi jalan umum ya Mbak ya? Sebagian kali Sebagiannya ya. Cuma saya mengharapkan nanti perawatannya itu juga ya Mbak, jangan sampai kemudian lintasan-lintasan yang digunakan internasional ini nanti akhirnya malah rusak begitu oleh saya membayangkan truk begitu yang lewat ataupun bus begitu ya. Iya. Tapi saya berharap setiap kali event internasional pasti ada ini kan standarnya ya, dan akan ada pemeriksaan sebelum event dimulai begitu ya. Iya, katanya ini aspalnya aspal bagus. Aspal yang terbaik begitu ya. Oke, baik Mbak Nunung, kita jeda dulu, kita nanti akan dengarkan dulu apa kemudian tanggapan dari pemirsa kita untuk melihat mengenai persiapan Mandalika ini dalam ajang International World Superbike. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Editorial Media Indonesia. Di segmen ini kami akan mulai menyapa penelpon kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Egan dan Ibu Nunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Ya, memang kalau salah satu cabang dari wisata, ini wisata olahraga, itu tentu dapat mengembangkan daerah yang diadakan di situ. Seperti tadi disebutkan, bukan hanya ekonomi saja, segalanya Bung Egan dan Bu Nunung. Kita lihat saja tur de Borobudur itu dengan sepeda, nah itu akan menambah geliat ekonomi dan perkembangan. Sekarang yang mungkin dianggap lebih bergengsi lagi oleh anak muda kita itu motor. Wah, di Mandalika. Mudah-mudahan ini berdampak juga kepada anak-anak muda di daerah lain yang terpacu untuk balap motor legal dan tidak ilegal. Nah, hanya pesan kami jangan hangat-hangat tai ayam. Ya, kalau Mandalika itu nasional tingkatnya, anak-anak melihat betapa presidennya dengan gagah naik motor. Nah, di daerah kami ini Ciayu Majakuning ada waktu PON itu
olahraga dayung yang berpusat dari Jatiluhur dan sampai mengalir ke Sungai Cimanuk. Di daerah Indramayu juga ada wisata olahraga dayung. Tapi sekarang tidak ada bekas-bekasnya sama sekali. Mudah-mudahan kalau ini terus meningkat untuk daerah-daerah lainnya. Dan ada tambahan juga, selain para penggemar olahraga itu, aparatur negara kita yang masih bertugas pun sekarang senang untuk ditugasi ke Mandalika. Karena sudah merupakan daerah yang berkembang, tidak termasuk daerah-daerah terpencil lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Indah dari Cirebon. Di belakangnya ada Pak Ondo Silitonga dari Bekasi. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bu Nunung. Ya, Selamat pagi, silakan Pak Ondo. Ya, ini manfaat sirkuit Mandalika ini sangat bermanfaat ya. Jelas ini ada multiplier efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran serta meningkatkan PAD daerah setempat. Sangat bermanfaat juga untuk UMKM, hotel, motel, dan homestay. Hanya saya pesan kepada hotel, motel, homestay tersebut harus jaga sesehat mungkin dan semurah mungkin agar semua rakyat juga bisa datang ke sana. Indonesia dulu dikenal dengan bom Bali, dengan kebakaran hutan, tapi saat Jokowi ini Indonesia dikenal dengan cara lain. Kita harus awasi prokes dengan ketat, juga harus dijaga, jangan jadi klaster baru. Karantina juga harus tegas, walaupun itu pendatang, penonton maupun pelaku superbike-nya. Penduduk warga Mandalika NTB juga saya mohon harus menjaga keramah-tamahan terhadap peserta maupun penonton. Jangan bermental inferior. Ingat, awal-awal sudah ada dibuat gara-gara membuka motor peserta tanpa izin. Jadi kita dalam acara ini jangan membuat malu secara internasional. Mudah-mudahan acara ini bisa event internasional ini bisa berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan Jokowi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitonga dari Bekasi. Harapannya begitu tinggi Mbak Nunung terhadap Mandalika ini karena dampaknya kemana-mana. Tapi pertanyaannya bisa apa enggak nih Mbak? Ini kan kita bicara mengenai banyak. Jawabannya harus bisa. Harus bisa. Sudah saatnya kita harus bisa melakukannya. Kita tidak ada waktu lagi untuk seperti sekarang terus-menerus kan dengan kondisi tertekan dengan pandemi seperti ini. Kita harus jalan. Semua orang sudah merasa kesulitan. Seluruh dunia juga merasa kesulitan. Jadi saatnya kita bangkit. Kita harus sama-sama bangkit. Kita harus sama-sama berusaha ya. Kalaupun dengan Bali, dengan Mandalika sekarang dan tempat-tempat lain harus berusaha. Tentu saja dengan protokol kesehatan yang sangat ketat ya. Soalnya kan ini bicara mengenai banyak pihak ya Mbak ya. Ada pemerintah daerah di sana, masyarakatnya juga harus paham dan juga harus menikmati juga begitu loh mengenai. Jangan sampai cuma mendengar suaranya bising saja begitu ya. Dan kemudian juga penyelenggaranya juga harus profesional. Ini dan kan edukasi kepada masyarakat dan penontonnya juga harus jelas gitu ya. Saya sih membayangkan karena ini nanti tahun depan ada MotoGP di sana. Ada MotoGP bulan Maret ya. Bulan Maret. Ya, pasti ini menjadi salah satu ajang yang mungkin dilihat dan diperhatikan oleh pihak-pihak orang yang berkompetisi di MotoGP ya Mbak ya. Bisa tidak nih kemudian Mandalika ini menyelenggarakan Superbike gitu Superbike begitu yang mungkin skalanya juga sudah sama besarnya internasional begitu ya Mbak Nunung. Nah ini mungkin uji coba buat kita juga ya. Kalau tadi Pak Arief katakan hari ini mulai dengan Asia Talent Cup, kemudian minggu depan ada Superbike, itu seri terakhir dari musim ini. Ini banyak dilihat sebenarnya Egan kan. Ini seri terakhir ini kemungkinan akan menghadirkan juara baru di Superbike. Itu sesuatu para penggemar Superbike pasti melihat ini. Ini promosi yang bagus juga buat Indonesia, gitu kan. Tadi disampaikan ada sekitar 207 media yang kemudian akan menyiarkan atau meliput ini, gitu. Ini promosi yang luar biasa, gitu kan. Ada kalau boleh sedikit melebar ya Egan, di Bali ada turnamen. Di Mandalika ada turnamen yang nyaris bersamaan kalau tidak salah ya. Di Bali itu mulai tanggal 16 kalau tidak salah ya. Jadi kita memang harus mulai bergerak. Jangan sampai Mbak Nunung ada kejadian kecil seperti kemudian disentul katanya yang waktu itu sempat ada orang yang lewat di tengah ini. Tidak hanya disentul ya, tapi
bahkan juga pernah terjadi di Singapura gitu loh, di negara yang mungkin harusnya punya infrastruktur yang lebih baik. Nah sekarang ini PR-PR ke depan apa nih Mbak Nunung? Sambil menantikan nanti tanggal 19 sampai 21, bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan Mandalika ini tidak hanya kemudian di ajang internasional ini, tapi kemudian di beberapa memperbanyak event kan Egan ya, memperbanyak event di sana supaya tidak nganggur begitu jatuhnya kan, gitu kan. Jadi yang namanya tempat wisata harus ada novelnya, begitu kata bos saya gitu kan. Harus ada novelnya supaya orang tertarik untuk datang ke sana gitu. Kalau kita sport tourism, kita juga harus ada eventnya dong ya gitu. Kita ada event regulernya dan kemudian ada event yang tidak reguler, dan itu tiap tahun ada jadwalnya, semua orang tahu. Kalau bulan ini saya datang ke sana, saya bisa melihat apa. Bulan sekian saya datang ke sana, saya melihat apa. Pada saat kapan saya perlu pergi ke sana, gitu. Itu kan penting ya. Menginap di mana begitu? Apakah kemudian jalannya juga accessible begitu ya? Kita akan nantikan bersama nanti Mbak penyelenggaraan World Superbike. Semoga kemudian semuanya berjalan lancar. Terima kasih Mbak Nunung telah hadir bersama kami pada pagi hari ini. Selamat pagi. Pemirsa, jangan sampai masyarakat Lombok cuma kebagian deru bising dan polisi dari gelaran ini tanpa merasakan manfaat ekonomi. Apalagi Presiden berharap agar keberadaan sirkuit Mandalika dapat menciptakan pertumbuhan titik-titik baru ekonomi di NTB. Terima kasih pemirsa, Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia.